yayasan, PTS itu dibentuk oleh kelompok masyarakat. Jadi Trisakti ini pada tahun 1965 itu sebelumnya adalah bernama Universitas Respublika di bawah Yayasan Bapperki, Badan Perwakilan Kewarganegaraan Indonesia, yang pada saat tahun 65 itu dibakar lah ya oleh massa karena terlibat afiliasi pada kelompok komunis. Dan pada tanggal 29 November 1965 dibuka kembali dengan keputusan Presiden melalui Menteri Pendidikan waktu itu PTIP Brigjen Sarip Tayeb tanggal 29 November tahun 1965 dengan nama Universitas Trisakti. Pada saat pembukaan Universitas Trisakti pertama kali itu memang belum terbentuk badan hukum. Dibentuknya badan hukum itu pada tanggal 26 Januari 1966 dengan Elisa Ponda. Terus setelah melakukan perubahan-perubahan struktur, perubahan yayasan sampai 2005 terakhir itu Akto Sucipto yang diakui. Terakhir ada terjadi pemblokiran tahun 2011 oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, pada saat konflik itu sebenarnya pihak pemerintah sudah ada kesepakatan lah dengan pihak Rektorat Universitas Trisakti dan dengan Yayasan Trisakti yang pada saat itu Prof. Anak Agung tahun 2021 ya Prof ya, sebagai ketua pembina ya Prof ya, adanya badan pekerja untuk melakukan rekonsiliasi bersama. Nah, harusnya pemerintah ini kan sebagai wasit, dia sebagai mediasi harusnya memberikan solusi untuk penyelesaian kasus Trisakti yang sudah ada ketetapan hukum, tetapi malah mereka melakukan pembegalan, kalau bahasa kasarnya, pembegalan terhadap PTS yang dibentuk oleh masyarakat dengan mengeluarkan Kepmen 330 tahun 2022 dengan susunan pembina dari beberapa unsur kementerian, yaitu Kementerian Dikti, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Apakah ini dibenarkan? PTS yang aktenya masih hidup, yang sejatinya itu hanya diblokir, belum dicabut, tiba-tiba pemerintah melakukan KM 330 untuk membentuk Yayasan Trisakti dengan nama yang sama, dengan akte yang dibuat-buat, yaitu akte Anisona yang terbit tahun 2023. Jadi kan menjadi pembegalan, berarti ini kan bagian daripada mafia pendidikan yang diketahui oleh Nadiem Makarim tersebut. Tapi Nadiem Makarim melalui operatornya saat itu adalah Profesor Ainun Naim, yang waktu itu terjadinya kasus Chromebook, dia bertindak selaku Sekjen Kementerian Bud dan Ristek. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Nugraha Ainun Naim pada 6 Agustus 2025 sudah menjadi target KPK, target operasi KPK. Bayangkan dia sebagai seorang sekjen, masa tidak mengetahui lelang. Saya ini seorang konsultan, saya sering melakukan pekerjaan lelang, di mana dalam kementerian sekjen itu adalah sebagai kuasa anggaran dan juga menetapkan perencanaan anggaran. Nah, ini saya dapat berita, ini Ainun Naim ini sudah menjadi terpanggil oleh KPK. Dan ini kami meminta agar KPK segera memanggil kembali Ainun Naim supaya dia tidak mengacak-acak Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti yang sudah ingkrah putusannya dengan nomor putusan Mahkamah Agung 227 yang terbit yang diputuskan tanggal 17 Desember 2025. Dan sekarang kami juga baru mengetahui bahwa Ainun Naim dan teman-teman itu digaji dengan sangat tinggi menggunakan dana mahasiswa. Karena apa? Saya tahu persis. Dana yayasan yang resmi itu masih terblokir di beberapa bank. Mungkin yang mengetahui hal ini hanya Prof. Anak Agung sebagai ketua pembina. Dan ini saya perlihatkan, ini adalah gaji-gaji dari seorang Ainun Naim. Dan anehnya, dia sebagai ketua yayasan versi oknum ASN menggaji dirinya menggunakan dana mahasiswa, tapi MPWP yang dipakai bukan MPWP yayasan versi dia, tapi MPWP daripada Profesor Anak Agung Gede Agung, yaitu MPWP Akto Sucipto tahun 2025, di mana
Ini MPWP resmi daripada Dewan Pembina Perpanas Agung Gede Agung. Ini gajinya 96 juta, bayangkan, per bulan. Ini sudah terjadi sejak tahun 2023. Bayangkan 96 melebihi gaji BUMN. Ini dana mahasiswa. Dan ini sebenarnya posisi dia itu pada saat itu dia memang sudah tidak lagi menjabat sekjen, tapi dia mau tercatat masih sebagai ASN Kementerian Dikbud. Dan sekarang begini logikanya ya, teman-teman wartawan. Jadi kalau saya bukan seorang lawyer, tapi saya seorang arsitek. Ini logikanya. Itu 330 SK 330 yang terbitkan oleh Kepmen Ainun Naim sudah dibatalkan secara hukum oleh putusan tertinggi daripada Republik ini, yaitu Mahkamah Agung, dengan putusan 227. Otomatis izin operasional daripada Universitas Trisakti. Jadi Yayasan Trisakti ini mempunyai 6 unit perguruan tinggi selain Universitas Trisakti, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Institut Pariwisata Trisakti, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi, dan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komunikasi. Dan itu semua adalah masih pakai MPWP Akta Sucipto 2005. Bayangkan, berarti apa? Dengan terbitnya putusan Mahkamah Agung, seluruh satuan pendidikan tidak memiliki izin operasional. Nah, ini yang membahayakan. Dengan terbitnya 227, berarti penandatanganan ijazah yang dilakukan oleh Profesor Kadarsyah yang ditunjuk oleh Ainun Naim diragukan keabsahannya. Karena apa? Sekarang ini 330 yang katanya mengangkat Ainun Naim dan teman-teman selaku pengurus yayasan sudah dicabut. Nah, sekarang posisi dia di akte 03 siapa yang mutus? Berarti apa? Ilegal.